Oke guys, balik lagi di Dampo Channel. Senin kali ini gue bakal rekomendasiin kalian 3 film, semuanya adalah film Korea. Yang pertama, gue mempunyai film yang berjudul Peninsula. Ini adalah film Train to Busan 2. Jadi ini masih ada hubungannya sama Train to Busan ya. Yang kedua, gue mempunyai film yang berjudul Silence 2015. Dan yang ketiga, gue mempunyai film yang berjudul Innocent Witness. Yang pertama kita bakal bahas sinopsis dari Train to Busan 2 yang berjudul Peninsula. Masih disutradarai oleh Yeon Sang Ho, dan Peninsula ini bercerita tentang 4 tahun pasca peristiwa Train to Busan. Dikisahkan seluruh semenanjung Korea sudah terjangkit wabah zombie. Kemudian kondisi negara juga sudah hancur akibat kekacauan yang terjadi saat zombie menyerang orang-orang yang masih hidup. Namun ada seorang pemuda bernama Jong So yang diperankan oleh Kang Dong Woo dan beberapa orang yang berhasil selamat dan melarikan diri dari Korea. Suatu hari, Jong Sok mendapatkan misi dari seseorang untuk kembali ke Korea demi mengambil sesuatu. Karena ini adalah misi yang berbahaya, maka imbalan yang ditawarkan sangatlah besar, yaitu sekitar 354 miliar. Jong Sok menyetujuinya dan berangkat menjalankan misi kembali ke semenanjung Korea bersama rekan-rekannya. Sesampainya di sana, kondisi Korea sudah sangat kacau balau dan bagai kota mati. Untuk memastikan masih ada atau tidaknya zombie, Jong Sok menyalakan klakson mobil. Tak lama keluarlah beberapa zombie yang berlari cepat dan langsung menyerang mereka secara ganas. Jong Sok yang seorang mantan tentara dan dengan kepiawaiannya menggunakan senjata berhasil terhindar dari serangan zombie. Namun di sana ternyata bukan hanya zombie saja yang masih bertahan. Ada juga sekelompok orang yang selamat dan berlindung dalam gedung-gedung untuk menghindari serangan zombie. Kini yang perlu dihadapi Jong Sok bukan hanya serangan zombie tetapi juga sekelompok orang yang menangkap mereka yang masih hidup untuk dijadikan tumbal dalam sebuah arena pertarungan. Arena pertarungan tersebut sangat berbahaya karena yang dirivalkan dalam pertarungan adalah zombie dan manusia. Mampukah Jong Sok dan rekan-rekannya selamat dan menyelesaikan misinya? Saksikan full filmnya. Gue udah kasih link ada di kolom deskripsi. Kalau linknya nggak bisa, kalian langsung komen di kolom komentar. Komen nggak bisa, nanti bakal dibantu supaya bisa masuk ke linknya. Atau kalian bisa langsung klik web yang udah gue cantumin juga di bawah link filmnya. Kalian klik di situ, kalian cari di tombol search, kalian langsung cari Peninsula, nanti bakal muncul filmnya. Oke, kita lanjut ke film yang kedua, yaitu The Silence 2015. Sebelumnya gue udah kasih kalian rekomendasi The Silence, dan gue salah sebut di video gue waktu itu bahwa The Silence itu adalah tahun 2015. Pada kenyataannya yang pernah gue rekomendasiin kalian itu adalah The Silence tahun 2011 yang ceritanya beda jauh sama Silence 2015 ini. Silence 2015 ini tuh hampir sama dengan film Level 16. Kalau kalian pernah nonton, dan kalian bisa nonton rekomendasi dari gue ada di TikTok gue. Level 16 itu versi baratnya, kalau Silence 2015 ini versi Koreanya. Silence 2015 ini diperankan oleh Park Bo Young sebagai Juran. Kalau kalian pernah nonton drama Korea Do Bong Soon, pemerannya adalah cewek yang ada di Do Bong Soon itu. Dan yang kedua diperankan oleh Park So Dam yang sebagai Yeondok. Juran adalah seorang siswi pindahan dan disuruh ibunya untuk sekolah di asrama. Dengan bersekolah di situ diharapkan kondisi fisiknya jadi membaik. Pasalnya Juran memang mempunyai riwayat sakit jantung dan gak bisa ikut olahraga lama-lama karena bakal mempengaruhi kesehatannya. Dan ternyata si Juran ini memang mempunyai penyakit TBC yang ditularkan dari darah keturunan ibunya. Dan ibu kandungnya udah meninggal, makanya dia dipindahin ke asrama ini sama ibu tirinya karena ibu tirinya takut ketularan penyakitnya si Juran ini. Pada tahun 1938 saat itu, asrama ini memang mengusung sistem pendidikan Jepang. Setiap siswa mempunyai nama Jepang masing-masing di sekolah itu. Di setiap pelajaran mereka juga memakai bahasa Jepang. Di sekolah ini ada Yeondok, sang ketua kelas yang baik hati.
Sejak hari pertama Juran masuk, Yeondok selalu menemani dan menyemangati Juran. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, namun ada hal yang membuat mereka curiga. Pasalnya, satu persatu temannya banyak yang menghilang secara misterius. Setelah ditelusuri, Juran dan Yeondok mengetahui penyebabnya. Di sekolah ini sengaja menjadikan muridnya sebagai bahan praktik medis. Muridnya diculik dan ditempatkan di sebuah tempat kaca berisi air. Setelah diawetkan, baru mereka akan dijadikan kelinci percobaan. Juran pun lama-lama berubah. Dia yang awalnya lemah perlahan menjadi kuat. Dia bisa berlari dan memiliki kekuatan yang lebih dari manusia pada umumnya. Setelah melihat Yeondok jadi salah satu korban yang dibuat mati, Juran melampiaskan amarah kepada prajurit Jepang yang menguasai sekolahnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Juran memberi pelajaran kepada orang yang menyakiti dirinya dan teman-temannya. Apakah Juran bisa mengakhiri aksi penculikan dan pembunuhan di asrama tempatnya sekolah ini? Kalian langsung aja nonton full movie-nya. Gue udah kasih linknya ada di kolom deskripsi. Kalau kalian gak bisa memakai linknya, kalian juga bisa langsung klik di web yang udah gue cantumin di bawah link filmnya. Kalian bisa search di web itu sesuai dengan judul The Silence 2015, nanti bakal muncul dan kalian bisa nonton secara gratis. Oke, kita langsung ke film yang ketiga yang berjudul Innocent Witness. Film ini dibintangi oleh Jang Woo-sung yang berperan sebagai Yan Sun-ho, seorang pengacara yang mendapatkan tugas menangani kasus pembunuhan. Sebelumnya gue minta maaf kalau gue salah sebut nama-nama Korea karena gue masih bingung dan belum bisa menyebut nama-nama Korea dengan benar. Kisahnya bermula ketika seorang kakek pengidap depresi ditemukan tewas di rumahnya. Karena tidak ada orang lain di tempat kejadian, maka pembantu rumah tangganya yang bernama Oh Miran yang diperankan oleh Yom Hae-ran ditetapkan sebagai tersangka. Oh Miran mengelak karena merasa tidak melakukan pembunuhan, namun tak seorang pun percaya kepadanya. Oh Miran kemudian datang ke firma hukum milik Lee Bae-yong-yo yang diperankan oleh Jang Won-jong. Bae-yong-yo menugaskan Sun-ho untuk menangani kasus ini. Atas dasar integritas pada profesinya, Sun-ho pun menerima kasus ini meski Oh Miran tak punya uang untuk membayarnya. Sun-ho bertemu dengan Im Ji-woo, seorang gadis remaja penderita autisme yang menjadi satu-satunya saksi kunci. Kondisi Ji-woo yang spesial membuat Sun-ho kesulitan mendapatkan keterangan darinya. Agar dapat berkomunikasi dengan Ji-woo, Sun-ho pun mulai mempelajari tentang autisme. Dengan sabar dan perlahan, Sun-ho berhasil mengumpulkan keterangan dan bukti Ji-woo dan keduanya menjadi dekat seperti sahabat. Setelah bukti didapatkan oleh Sun-ho, dia berpikir bagaimana agar keterangan dari penderita autisme dapat diterima oleh pengadilan. Apalagi Ji-woo kurang fokus dan sering teralihkan. Kondisinya ini tentu akan mempersulitnya ketika bersaksi di pengadilan. Upaya apa yang akan Sun-ho lakukan agar dapat memenangkan kasus ini? Saksikan kelanjutan ceritanya. Linknya gue udah kasih di kolom deskripsi. Sekali lagi kalau kalian gak bisa klik linknya, kalian langsung ke web yang udah gue lampirin juga, linknya ada di bawah link filmnya. Oke guys, ini adalah 3 film yang gue rekomendasiin di Senin kali ini. Menurut gue tiga-tiganya perlu kalian tonton dan recommended banget buat kalian tonton. Oke guys, jadi selamat menonton dan semoga kalian suka dengan rekomendasi-rekomendasi film dari gue. Sampai ketemu di rekomendasi Jumat depan. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Thank you, bye-bye. 미쳤어? 거길 또 들어간다고? Come back with the money. That's $2.5 million per head. Live. 살고 싶으면 타요. 아저씨는 들깨 생활 처음인가 보네. 시작!
숨바꼭질 무죄. 야, 61번 빨리 안 나가! 야, 61번. 해가 지면 움직이자. 내가 또 나서야 되나? 죽여! 잡아! 이제 혼자구나. 식구처럼 맞아줄 거라고 믿어요. 잘 부탁해요. 틀림없이 건강도 좋아질 거야. 울지 마. 학기 중에 체력적으로 우수한 학생 2명을 선발해서 도쿄로 유학을 보낼 거야. 이거야말로 진짜 비밀. 교칙에 위배되는 거거든. 애구치가 사라졌어. 없어. 이게 말이 된다고 생각해? 그때랑 정말 똑같지? 둘 다 하루아침에 사라졌어. 애구치는 간밤에 친어머니가 와서 데리고 갔어. 나 어제 애구치 본 거. 학기를 좀 일찍 끝냅시다. 특별 수업을 실시할 겁니다. 나 좀 이상해지는. 분명 우리가 모르는 게 있어. 격자 임지우. 자기소개 좀 부탁할게요. 자기소개 좀 부탁할게요. 내가 증인이라고? 임지우 양을 법정에 세우면 어떨 것 같으세요? 임지우 학생 맞지? 나는 변호사 아저씨야. 알파고 시대의 변호사는 10년 후 사라질 직업 702개 중에 하나예요. 그래? 낯선 사람이 따라오면 경찰에 신고한다. 아니 알았어. 자폐인들은 거짓말을 못합니다. 전 지우를 믿어요. 크로스. 자폐인들은 저마다의 세계가 있어요. 당신이 거기로 들어가면 되잖아요. 검찰은 그집 가정부가 자살로 위장하고 주인을 살해했다. 양병이 주도를 해서 준비를 좀 해줬으면 좋겠어. 10년을 가족같이 지냈어요. 내가 왜 그랬겠어요? 왜? 그럴 사람이 아니야. 무례했다면 죄송합니다. 지우야. 법정에만 세우면 게임 끝일 것 같은데요? 누가 그의 말을 믿겠어요? 우리나라에서 성공하려면 적당히 내가 좀 묻어야 돼. 지우야. 당신들 뭐하는 사람들이에요? 당신은 좋은 사람입니까? 너나 지우나 할 만큼 했다고 생각하지 않으세요?